Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini, Sabtu 30 September 2023. Gereja memperingati Santo Hieronymus, seorang imam. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 43b sampai 45. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini bicara tentang Yesus menubuatkan kepada para muridnya penderitaan yang akan terjadi pada dirinya. Tapi para murid tidak mengerti apa yang disampaikan Yesus. Hal ini disebabkan karena artinya tersembunyi bagi mereka. Hanya dapat dimengerti oleh mereka yang telah menerima karunia Allah. Penderitaan dan salib yang disampaikan Yesus kepada para muridnya sebagai sebuah penegasan bahwa Yesus taat pada perutusan Bapanya dan demi keselamatan kita. Penderitaan dan kematian Yesus yang dialami Yesus adalah bagian dari panggilan dan perutusan yang diterima dari Bapanya. Inilah tantangan yang selalu dihadapi Yesus. Karenanya ia selalu mengingatkan para muridnya akan konsekuensi dari pilihan untuk mengikutinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pesan Yesus ini tidak hanya pada para murid, tapi menjadi pesan kita. Bahwa sebagai muridnya kita dipanggil untuk menyuarakan kebenaran, menyuarakan kasih Allah dalam kehidupan kita. Tapi harus disadari bahwa suara kebenaran dan kasih Allah itu tidak mudah. Tidak selamanya diterima oleh banyak orang. Disinilah letak tantangan bagi kita sebagai muridnya. Apa kita siap menerima konsekuensi sebagai murid Kristus atau menyerah? Banyak persoalan yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita berkaitan dengan pilihan mengikuti Yesus. Pilihan menyuarakan kebenaran dan kasih Allah. Mungkin kita akan dibenci, dikucilkan, diasingkan. Dalam situasi ini apa kita tetap setia menjadi murid Yesus ataukah tidak? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, panggilan menjadi murid Yesus adalah panggilan yang harus kita jalani. Kita akan berhadapan dengan banyak orang yang mungkin tidak menerima kehadiran Yesus. Mungkin sesama kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita. Dan bisa saja mereka membenci kita karena kecintaan kita pada Kristus. Pertanyaannya, bisakah kita bertahan dalam situasi yang pahit dan tidak enak itu? Masihkah kita tetap berani menyuarakan kebenaran Tuhan? Inilah tantangan sebagai murid Yesus. Disinilah kesetiaan kita diuji. Tapi jangan takut, saudaraku. Sebab kita mencintai Yesus yang sudah terlebih dahulu mencintai kita. Dia akan menemani dan mendampingi kita selamanya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kalau Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.